bagaimana Pak situasi kebutuhan pokok hingga saat ini? Eh, saya rasa sampai saat ini masih cukup memadai. Artinya stok yang ada masih cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 6 bulan mendatang. Kemudian langkah-langkah apa yang diambil dalam rangka menghadapi hari raya dan timbulnya kemarau panjang tahun ini? Ya, untuk sandang, beras dan komoditi lainnya, kecuali terigu dan minyak goreng loh ya, stoknya itu sudah cukup banyak. Jadi pada saat hari raya nanti, kita berharap tidak ada kenaikan harga. Sedangkan untuk terigu dan minyak goreng, kami sudah mencoba mengkoordinasikan dengan produsen minyak goreng dalam negeri agar stok barang segera ditingkatkan. Jadi secara umum kebutuhan pokok masyarakat terkendali sehingga kemungkinan harga naik sangat tipis ya Pak? Ya, begitulah kira-kira seperti informasi yang diberikan Bulog. Jadi Anda nggak perlu khawatir ya, semuanya. Bulog sudah memberikan informasi sejelas-jelasnya buat kita. Pesan kami ini juga sudah siap pokok. Dari dialog tadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat agar tidak timbul masalah dalam bidang ekonomi. Karena inti masalah ekonomi merupakan persoalan-persoalan yang timbul sehubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada hakikatnya, persoalan tersebut berpangkal dari dua hal, yaitu pertama, keinginan manusia memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya agar manusia dapat hidup layak. Kedua, terbatasnya sumber-sumber, sarana atau alat-alat yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang banyak tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi yang diatur oleh cara berpikir dan bertindak menurut prinsip ekonomi. Dalam masyarakat yang masih sederhana, kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal dapat dicukupi dari barang-barang di sekitar tempat tinggalnya, sehingga belum ada masalah ekonomi yang berarti. Masalah ekonomi barulah timbul manakala jumlah penduduk semakin bertambah, masyarakat semakin maju, sehingga kebutuhan hidup juga bertambah, baik jenis maupun jumlahnya. Sementara itu, sumber alam terbatas jumlahnya. Untuk memahami tentang macam-macam kebutuhan, ikutilah tayangan berikut. Bagaimana, Rin? Enak libur di rumah Paman? Jelas enak ya, Paman kan orang kaya di Jakarta. Mau beli apa saja bisa. Ya kan, Barin? Benar, kalau masalah materi mereka tidak kekurangan. Tapi kalau untuk mengobrol dengan paman serta bibi sangat sulit. Sebab mereka sibuk, pergi pagi, pulang larut malam. Bahkan kadang-kadang paman jarang pulang, mengurusi bisnisnya di luar negeri. Untung ada di Ika sama di Fitri, jadi mereka bisa jalan-jalan. Wah, kalau begitu Mbak Rini mesti cerita tentang keluarga Paman di Jakarta. Iya kan, Bu? Benerin, nanti aja setelah makan. Betul kan ya? Baik. Aduh, sini. Om belum sempat nih ngajak kamu jalan-jalan. Habisnya Om dan Tante sibuk sekali akhir-akhir ini. Ya kan, Mam? Iya, Rin. Ya, beginilah kehidupan di kota besar. Kami baru bisa berkumpul saat makan malam.
itu pun tidak tiap hari. Tapi sesuai dengan rencana, kita akan jalan-jalan besok hari Minggu. Iya kan, Pak? Iya. Nggak apa-apa kok. Lagi pula Rini sudah pergi jalan-jalan dengan Dik Ika dan Fitri. Jalan-jalan yang gak asik kok. Soalnya Papa dan Mama nggak ikut, ya Mbak? Iya, selama kita pergi jalan-jalan, Papa dan Mama tidak ikut. Sedangkan uang saku kita sudah mulai menipis. Perlu ditambah nih, kalau tidak kita bisa repot. Soal itu pasti beres. Kalian tidak usah khawatir. Sebelum rekreasi, kita belanja dulu ya, Ma. Soalnya banyak kebutuhan sekolah yang belum dibeli. Dan mulai minggu depan kita sudah mulai sekolah. Nanti Papa dan Mama tidak ada waktu lagi untuk berbelanja. Oke, Mama setuju. Setelah ini, kalian buat daftar kebutuhan kalian masing-masing. Nanti Papa dan Mama akan memutuskan apa yang harus kalian beli. Setuju? Dari tayangan tadi dapat disimpulkan bahwa setiap orang atau keluarga memerlukan kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mensejahterakan hidupnya. Dalam ilmu ekonomi, benda pemuas kebutuhan dapat diklasifikasikan menjadi: pertama, benda bebas; kedua, benda ekonomi. Umumnya benda bebas tidak dipermasalahkan karena jumlahnya sangat melimpah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti udara, air, dan lain-lain. Sedangkan benda ekonomi adalah benda pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Akibatnya, diperlukan pengorbanan untuk memperolehnya. Pada dasarnya, manusia berjuang mencari nafkah untuk memenuhi beragam kebutuhannya. Kebutuhan yang beragam tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Menurut intensitas kegunaan, kebutuhan dibagi menjadi: pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling utama harus dipenuhi untuk dapat hidup sebagai layaknya manusia. Kebutuhan ini disebut juga kebutuhan fisik minimum, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder akan muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Namun hal ini bukan berarti kebutuhan sekunder tidak penting atau dapat diabaikan begitu saja. Pada gilirannya, setelah kebutuhan primer terpenuhi, manusia akan mengindahkan kebutuhan sekunder demi ketentraman dan kenyamanan hidup. Yang termasuk kebutuhan sekunder adalah peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, meja, kursi, radio, alat tulis, perlengkapan masak, dan lain-lain. Ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier timbul sesudah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan ini antara lain tertuju pada barang-barang seperti mobil atau barang mewah lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlu dipahami Capek sekali, Mas. bahwa batas antara kebutuhan sekunder dengan tersier untuk setiap orang berbeda-beda. Perbedaan ini ditentukan oleh kedudukan dan status ekonomi orang di tengah masyarakat. Ada kalanya kebutuhan sekunder untuk satu golongan merupakan kebutuhan tersier untuk golongan lain. Kebutuhan menurut sifatnya terdiri dari: pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia demi memelihara raganya agar tetap hidup, dengan cara
memberikan cukup makanan dan minuman. Cara ini belumlah cukup, karena raga pun membutuhkan pakaian agar kita dapat hidup layak di tengah masyarakat. Di samping itu, saat ini telah banyak berdiri pusat-pusat kebugaran jasmani atau fitness center. Semua ini merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Lalu bagaimana tempat tinggal Bapak yang sekarang? Baik, kelihatannya cukup nyaman, lingkungannya asri, sistem keamanannya cukup terjamin. Jadi kalau misalnya kita tinggal kemana-mana, kita nggak jadi masalah, nggak was-was gitu. Dengan tempat Bapak gimana? Oh cukup bagus, tetangga saya ramah-ramah dan saling pengertian. Iya. Pak, itu rumah saya Pak, udah dekat Pak. Mau sini Pak, baik. Yuk mari. Pak sopir, berhenti dulu, Bapak mau turun. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang bila dipenuhi akan memberikan kepuasan batin. Misalnya kebutuhan akan rasa aman, rasa dihargai sesama manusia, kebutuhan akan ketentraman hati, dan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Menurut waktu pemenuhannya, kebutuhan dibedakan menjadi: pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan seperti ini menunjuk pada kebutuhan yang pemenuhannya harus sekarang juga atau tidak dapat ditunda. Penundaan akan memberi akibat fatal. Kedua, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan macam ini pemenuhannya dilakukan kemudian hari. Dengan demikian, kebutuhan ini bersangkut paut dengan persediaan atau persiapan untuk waktu yang akan datang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, penyediaan pakaian bayi bagi ibu yang sedang mengandung. Pak Tono, bagaimana dengan persediaan bahan baku perusahaan kita? Apa masih cukup untuk rencana produksi mendatang? Kalau produksi baru untuk ekspor dapat dilaksanakan, saya kira kita perlu menambah bahan baku dan tenaga kerja, Pak. Pak Tono, masalah tenaga kerja saya sudah bicarakan pada direktur utama. Bagian personalia bulan depan sudah dapat menyeleksi calon pegawai baru. Maaf Pak, ada beberapa tetangga saya yang melamar di perusahaan ini. Kira-kira dapat diterima tidak Pak ya? Sebaiknya diserahkan kepada bagian personalia, biar nanti kita pertimbangkan. Oh ya Pak Tono, apakah bagian gudang sudah mengecek persediaan bahan baku kita? Oh iya Pak, saya sudah memeriksa data pada bagian gudang. Ternyata stok bahan baku masih kurang dari stok yang kita inginkan, Pak. Sedangkan bahan lainnya saya kira mencukupi. Untuk lebih jelasnya, Bapak bisa lihat pada informasi data rekapitulasi ini, Pak. Oh, ya. Ya. Baik, Pak Tono. Masalah ini akan saya bicarakan di dalam rapat direktur nanti. Lalu, Pak, apakah kita tidak rugi menggunakan sistem kontrak seperti ini? Pak Tono, kalau dipikir memang rugi, tapi keputusan ini merupakan kepedulian perusahaan kita kepada masyarakat. Di samping itu, sistem pergudangan perusahaan kita sudah mampu mencegah kerusakan bahan baku. Jadi, jika terjadi kenaikan harga bahan baku, kita tidak perlu khawatir. Asalkan kestabilan harga bahan baku tetap dijaga. Wah, kalau begitu perusahaan kita ini ikut menstabilkan harga dong Pak ya? Begitulah kira-kira. Usaha manusia melakukan kegiatan produksi untuk menambah alat pemuas kebutuhan, walaupun masih banyak benda pemuas kebutuhan yang belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia akan terus meningkat seiring dengan perkembangan kehidupannya. Di lain pihak, benda pemuas kebutuhan ternyata terbatas.
kontradiksi antara ketakterbatasan kebutuhan manusia dengan kelangkaan benda pemuas kebutuhan dengan sendirinya akan membuat manusia berusaha meningkatkan sumber daya produksi. Untuk dapat terlaksananya kegiatan produksi, diperlukan sumber daya atau faktor-faktor produksi, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia. Keduanya disebut faktor produksi asli, sedangkan faktor produksi turunan adalah sumber modal dan wira usaha.